ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitus Salam rahimahullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insyaallah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita pada kesempatan ini adalah tentang Muharram, wabil khusus berkaitan dengan anak yatim. Di surat Al-Baqarah ayat 220 saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepada Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu memperbaiki mereka, maka mereka adalah saudara-saudara. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 220. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, sebelum kita membahas ayat ini, sedikit kita sampaikan mengenai bulan Muharram. Jadi Bapak Ibu, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam kalender Islam. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, yang keempat adalah Rajab. Itu 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Salah satunya adalah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram itu Bapak Ibu, bulan yang dimuliakan. Cuma memang kalau kita melihat fenomena di masyarakat kita, agak sedikit kontradiksi dengan apa yang tadi disampaikan. Jadi fakta yang ada di lingkungan kita, bulan Muharram itu justru disebut bulan angka. Bulan Muharram itu justru disebut
Bulan Muharram dianggap sebagai bulan yang tidak ada berkahnya. Seakan-akan begitu, walaupun tentu tidak semua. Tapi fenomena seperti itu memang faktanya menjadi sesuatu yang ada di hadapan kita, berkaitan dengan mitos-mitos yang hadir, berkaitan dengan informasi-informasi yang tak dari mana sumbernya. Bulan Muharram yang disebut dengan bulan Suro menjadi bulan yang seakan mistis. Jadi kenalnya kita itu bulan Muharram adalah bulan mistis, bulan mumbakaris, bulan adus ning tubuh suara sakit bulan ini nah, jadi fenomena seperti itulah yang muncul, sehingga tentu kita harus membuat tandingan. Maka Bapak Ibu, ketika 1 Muharram kemudian diperingati menjadi bulan yang penuh gebiar, ada gebiar Muharram, ada memperingati tahun baru Islam. Mungkin ada teman-teman yang tidak setuju karena itu dianggap bid'ah. Tetapi kita harus melihat fenomena. Kalau ini tidak disosialisasikan, yang muncul di benak umat Islam khususnya di Indonesia adalah Muharram itu bulan yang dingin, bulan yang leneh, padahal tak bisa. Nah, mengubah persepsi yang awalnya dari bulan yang dianggap menakutkan, leneh dan seterusnya menjadi bulan yang dimuliakan. Nah, ini caranya teknisnya bisa banyak. Salah satunya adalah memperingati 1 Muharram. Nah, jadi kita harus melihat dalam perspektif tersebut. Bulan Muharram adalah bulan yang baik. Bulan Muharram bukanlah bulan yang mendatangkan sial, bukan itu. Tapi bulan Muharram adalah bulan baik. Bahkan Bapak Ibu, ada informasi berkaitan dengan tanah suci. Tahun 2023 kemarin, orang kayaknya banyak kecelek atau mulai berjualan. Jadi penggantian iswah Ka'bah. Ka'bah itu kan yang tutupnya loh ya, tutupnya itu namanya iswah. Itu dari kain sutra asli. Kalau di total itu harganya 100 miliar. Lainnya nek ono wong nggowo hitung-hitung didol karo jenengan hargane 300.000, kono iso gawe pesugihan. 99,9% itu uang. Lah kok murah men didol sakmono. Kok didol sakmono. Iswah itu tuh kan mesti diambil. Nah, diambilnya dulu itu setiap jamaah haji sedang wukuf tanggal 9. Tapi kemarin itu tidak diambil. Pada saat haji tidak diambil. Dan diganti dicopot tanggal 1 Muharram. Nah, salah satu alasannya adalah supaya 1 Muharram itu menjadi momentum dari yang lama menjadi yang baru, dari yang kurang baik menuju yang baik. Nah, momentum perlu diciptakan, momentum perlu didesain, karena kita ini kan manusia terpengaruh oleh keadaan yang ada di lingkungan kita. Jadi nek ngerti kula jenengan niki wulan Suro, persepsine ya. Tapi kalau kita kenal bahwa ini Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka lambat laun, saya yakin 10-20 tahun yang akan datang, Muharram lebih dikenal daripada siji Suro. Nah, ini perlu sosialisasi yang terus-menerus. Dan ini bagus. Jadi momentum-momentum penting dilakukan di bulan Muharram. Nah, salah satu momentum penting yang sering kemudian menjadi persepsi kita adalah tanggal 10 Muharram tahun yang dunia ayat. Nah, ini momentum saja Bapak Ibu. Jadi gini, yang perlu kita pahami adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam satu hadis yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, anak wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bis sahabati wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Kata Nabi, saya dengan yang mopeni anak, saya dengan yang mopeni anak yatim. Coba. Cek. Sama yang luar dengar. Yang luar nggak dengar. Dengar. Yang salah sendiri. Volumenya mana? Enggak. Ini kan coba pas suara luar tadi. Bisa. Ternyata yang sini kalah. Oh, nanti keluar nggak pernah. Yang luar kan bisa macam itu. Itu katanya ya. Cek. Mas Eko, di luar gimana Mas Eko? Di luar keadaan diletak. Mas Eko, Jatuh pada dulu. belum, misalkan Cek. Keadaan pada dulu. Cek. Sambut. Mas. Cekal Pak. Sambut. Sudah. Oke. Di matur nuwun. Sake rumoke ngene-ngene tok. Jadi Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi momentum itu penting, walaupun kadang tidak ada hubungannya. Kadang kalau hubungannya barang, kayak tahun baru Hijriah dengan hijrah itu secara hubungan langsung bukan enten, tapi ya apa hubung-hubungnya apa? Tidak ada korelasi langsung antara bulan Muharram dengan hijrahnya Nabi. Tapi ya tidak apa-apa, fenomena begitu itu baik untuk mengingatkan kita. Nah, kembali ke cerita tadi, Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya, saya, kata Nabi, wa kafilul yatim, dengan yang mopeni anak yatim, fil jannati, di surga. Jadi kabar gembira bagi si gelem mopeni anak yatim, kata Nabi, saya dan dia di surga. Bukan hanya di surga, fil jannati hakada. Itu dia menyebutkan dua jari ini. Kayak ini. Terus dipenggang di sini. Saya seperti ini. Begitu dekatnya saya dengan yang mopeni anak yatim. Masalahnya Bapak Ibu panjenengan ini jarang yang mopeni anak yatim. Saya mopeni anak yatim kan ibu-ibu. Nek bapak-bapak kan lompok, masalahnya nek pengen mopeni anak yatim kan kudu mati sih. Mati bapaknya ke anak yatim kan? Nah, berarti kan apa pengen? Sing mopeni anak yatim ibu-ibu sing ditinggal mati karo bojone. Anak ini saya cilik berarti dia mopeni anak yatim. Makanya dalam konteks ini peluang ibu-ibu yang punya anak yatim masuk surga lebih tinggi daripada bapak-bapak. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang ditinggal mati. Loh, sakit ditinggal mati sakit ditepui. Tapi itulah Bapak Ibu, kata Nabi, saya dan yang mopeni. Nah, karena bapak-bapak seperti kita ini mau mopeni anak yatim itu banyak rintangan. Nek dupeni anak itu mesake mbokne. Nek dupeni sabone mesake mbokne sing pertama. Akhirnya kan jadi masalah kan? Coba umpamane ini Pak Edi pengen mopeni anak yatim. Padahal anak yatim kuwi isih bayi usia 3 bulan, 4 bulan. Oke. Bojone mati. Nek mbokne saya ayu. Nah, terus kan pengen masuk surga mau pengen anak yatim gitu Pak. Tapi kan nggak mungkin, nggak boleh memisahkan anak
dengan ibunya kan tidak boleh. Wong ayam tidak boleh, wong kan tidak boleh. Lalu dengan ngopeni kan jadi molor. Maka bapak-bapak kan susah untuk masuk surga lewat jalur itu. Susah lewat jalur itu susah karena banyak tantangan. Dan ketika banyak tantangan kita buat momentum seperti ini. Oh, nonton itu. Ini bukan tidak ada akal atau takut. Nek ora iso ngopeni, paling ora ngewangi ngopeni. Itu aja. Betul satu Pak Sambone nggih, Pak. Harus tiba. Nah, jadi Bapak Ibu, momentum itu penting. Nah, ditambah lagi, cuma ini kan agak debatable. Kok konco-konco kan sing mengkaji ilmu hadis kan ada mempertanyakan di kitab Tambihul Ghafilin itu memang ada cerita bahwa setiap tanggal 10 Muharram maka siapa yang memberikan ini kepada anak yatim dia akan mendapat ini dan itu. Cuma aku ulama menjelaskan secara vulgar karena itu hadisnya agak debatable. Jadi yus pokoknya apa yang menunggu apa ya Bapak Ibu? Apa-nya dilihat dari sisi mana? Pertama dari hadis yang umum tadi. Betapa Rasulullah sangat mengapresiasi kepada orang yang ngopeni. Nah, sing jenenge ngopeni kan dua sisi. Siji duwiti, kalih nyayangi. Duwiti berarti jenengan sing ragati. Nyayangi berarti jenengan sing ngopeni. Karena tidak cukup hanya pakai duit sing jenenge ngopeni. Ngopeni kok nggak duit nggak cukup. Ngopeni itu ada sifat kasih sayang, ada sifat mati dan seperti itu. Nah, kita tidak bisa. Kalau kita tidak bisa, ya melu wangi mah. Duduknya kelasnya, kalau kita mau bikin kelas, yang tertinggi, yang paling dekat dengan Rasulullah adalah yang ngopeni anak yatim tuntas. Ya ngopeni yang duwiti. Ya ngopeni yang duwiti. Nomor setunggal. Nomor kali ngopeni tapi lah duwiti. Ngopeni toh, orang bukan duwiti. Duwiti wong liya. Jadi jalur donasi orang lain. Yang ketiga, duwiti tapi orang ngopeni, berarti jadi donatur. Jenengan dari donatur. Dan tuntas. Anak yatim ini sejak dia yatim sampai dia keluar dari yatim jenengan biaya total. Kuwi jenenge duwiti. Nah ngono kuwi kula jenengan yo kadang ra siap, gak mampu, maka ngewangi duwiti. Ngewangi duwiti. Ngono wae ben bulan ora mampu, setahun pisan ngewangi nyumbang. Wonten kok. Niku yang kelas-kelas bagaimana kita berdekatan dengan anak ya. Nah ini juga perlu digalakkan, ini perlu disosialisasikan, ini juga perlu diperkuat. Kalau lepas dari momentum tanggal 10 Muharram itu bisa jadi diperdebatkan mengenai masalah kualitas hadisnya, tetapi substansinya itu baik. Substansinya tidak masalah karena tidak ada yang dilanggar dalam aturan syariat kita. Maka Bapak Ibu, pertama mengenai masalah Muharram ini konteksnya dengan anak yatim adalah hadis ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyau bisababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Terus yang berikutnya mengenai ayat yang tadi saya baca. Jadi para sahabat Nabi itu bertanya tentang anak yatim. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 220 tadi. Qul islahu lahum khair. Memperbaiki anak yatim adalah sebuah kebaikan. Nah ini dulu ada cerita. Diriwayatkan dari Abu Dawud, An-Nasai, dari Ibnu Abbas. Ketika Allah menurunkan ayat wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik.
Dan juga ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, maka dia makan di dalam perutnya api neraka. Nah, apa yang terjadi ketika mendapat ayat begitu? Intolako makana indahu yatim wa anzala ta'amuhu min ta'amihi wa syarabuhu min syarabihi wa ja'ala yadulu min ta'amihi wa yabasulahu hatta yakumuhu awyusidu. Nah, mendengar ayat tadi akhirnya orang bingung, sehingga justru menjauh dari anak yatim. Sing maune anak yatim kuwi dimasakno, saiki dimasakno dhewe bareng. Yang awalnya makannya bersama-sama, sekarang sudah tidak bersama-sama lagi. Jadi berat. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Kami berat kalau seperti ini. Lalu kemudian ayat ini memberi penjelasan. Ini sampean mau pengen anak yatim, nek niatmu bener, tujuanmu orang golek duit, tujuanmu tidak untuk memperkaya dirimu sendiri, tujuanmu untuk kebaikan, tidak apa-apa. Katutan sitik nek orang niat tidak sengaja, tidak masalah. Yang niatmu bener, itu namanya islahul lahum khair, tidak masalah. Lalu bagaimana mungkin kita bisa memisahkan? Dan masak, mosok, baru masak terus dipisah. Iki sing berhasil ngono, iki sing berhasil ngono. Mana iso? Otomatis kan upone masuk ning awake dhewe. Nah, karena itu bercampur, enggak masalah. Jadi Islam itu kan tidak kaku, ngono Mas. Tidak kaku. Makanya dalam konteks fikih itu ada istilah ulimaridohu atau dzannaridohu. Yang diduga, dipahami bahwa itu ridho, ya tidak masalah. Tapi harus diawali dari hati yang bersih, hati yang benar. Nah, makanya Bapak Ibu, berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca ini, intinya ngopain anak yatim itu dunia niate bener. Nek niate boten bener, bahaya. Karena yang ada dimanfaatkan, dan itu tidak boleh, tidak boleh dimanfaatkan. Makanya niatnya sing apik. Apabila kamu niatnya baik, itu baik. Tapi apabila kamu niatnya tidak baik, niatmu ada sesuatu, ada udang di balik batu atas apa yang kamu lakukan itu, ingatlah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang pengen memperbaiki. Jadi itu pantauannya langsung Allah. Bapak Ibu, mau banyak anak yatim ini pemantaunya, pengawasi langsung Allah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Makanya hati-hati, hati-hati. Tapi yo ojo kenemen lain hati-hati. Kok jadi ini kok zaman Nabi dia, sebab kenemen lain hati-hati, saking melawan ini masa ini dibidan. Yo ojo memang tentu ojo. Intinya niat di. Nah, ayat seperti ini kan perlu ditekankan agar tidak ada anak-anak yatim yang jadi korban pada publik. Anak-anak yatim yang jadi, mohon maaf, bahan eksploitasi. Jadi agar tidak seperti itu, sehingga ayat ini perlu untuk diketahui oleh siapapun sebagai umat Islam. Sing cetha teng ayat iki Allah dawuh, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Menungso, ketahuilah, Allah tahu kok kamu itu tujuannya memperbaiki, kamu tujuannya merusak. Kamu tujuannya untuk Allah atau kamu tujuannya untuk yang lain. Nah, ini Allah tahu semua. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih.
Terus di ayat ini Allah mengingatkan kembali, walau sya'allahu la'anatakum. Kalau Allah berkehendak, wabil khusus kepada orang yang niatnya tidak baik, la'anatakum, maka Allah akan mempersulit kalian. Bayangkan Bapak Ibu, Gusti Allah memberikan ayat ini, walau sya'allahu la'anatakum, kalau Allah berkehendak maka Allah akan mempersulit kalian. Jadi diawasi langsung oleh Allah. Lalu kalau Allah berkehendak, sing gawe apik kalau anak yatim, sing niate ra bener, Allah akan mempersulit. Jadi ini kan perlu kita pahami bersama ayat ini agar memang betul-betul kita itu dalam menjalankan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang memang sudah ditekankan oleh agama Islam. Nah, terus awet mongko dibahas anak yatim. Anak yatim itu sapa to? Sing ditinggal mati bapake. Lah kula bareng itu wis ditinggal mati bapak itu. Berarti kula yatim betul expired. Jadi yatim itu ada expirednya, ada masa kedaluarsa. Saya yakin bapak-bapaknya yang ada di sini ini mungkin 90% yatim yatim expired. Karena expired hukumnya sudah tidak berlaku. Maka kalau disebut anak yatim berarti anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum dewasa. Usianya Pak? Dewasa. Usianya anut aturan balik. Anut aturan balik kuwi 15 tahun maksimal. Maksimal 15 tahun komayah. Kemarin malam kan kita ngaji surat Yunus ayat 5 ya, membahas tentang waladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Jadi tahun itu kan ada dua, tahun syamsiyah dan tahun qamariyah. Nah, kalau kita bicara anak yatim, batasannya adalah dewasa. Dewasa itu kalau dilihat dari usia 15 tahun, berarti yang disebut 15 tahun adalah hitung tahun qamariyah. Tapi cara ngitung, ya hitung mawon. Saat ini yang penuh aplikasi ini gampang. Zaman saat ini kabeh digampangke secara aplikasi, jadi kita bisa menggunakan itu untuk ukur. Dan di next week expired. Nah, di atas itu expired. Kalau udah balik expired dari sisi umur itu, atau kalau dari sisi yang lain, indikatornya adalah head atau sudah dewasa. Dan itu kita juga harus tahu, oh iki aturan ini. Nah, jadi yatim itu ono expired. Ini boten kok yatim terus nanti tua, nanti mbak usia mbak dengan usianya pinten mbak 78, yatim boten mbak ayo yatim semua. Nah, jadi itu yatim expired. Yatim boten kanggo ya kedaluarsa. Ini Bapak Ibu yang kula hormati, intinya pertama di bulan Muharram ini monggo kita yakinkan pada kita, keluarga kita, teman-teman saudara kita, bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bukan bulan sial. Ini adalah bulan di mana kita memperbanyak ibadah, bukan bulan klenik. Kemudian Bapak Ibu, kalau ada momentum yang baik seperti 1 Muharram dijadikan momentum untuk memperingati awal tahun baru Hijriah, kita tidak usah melihat dalam perspektif bahwa itu bagian yang diadakan, tapi lihatlah dalam perspektif yang baik, di mana kita harus mensosialisasikan yang namanya Muharram adalah bulan yang mulia. Terus terakhir tadi mengenai anak yatim, siapapun yang berbuat baik kepada anak yatim, Allah Maha tahu. Sebaliknya siapa yang berbuat rusak, ingin merugikan anak yatim, Allah Maha tahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mendatangkan kesulitan bagi orang-orang yang melanggar aturan. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa. إذ يقول لصاحبه لا تحزن
لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.